Nah, kan di sini disuruh 5 page. Nah, buat sesi hari ini kita bakal bahas di 2 page-nya. Jadi mulai dari Figma Introduction sampai nanti kita desain 2 page, mengenai Pokemon S ini, gitu. Terus besok nanti bakal ada HTML sama Jonathan. Oke, start aja ya. Jadi, kita udah pernah, apa namanya, lab Figma sekali nggak sih waktu itu? Pernah. Ya, lab Figma waktu itu sekali ngebahas tentang Figma, maksudnya di lab HCI sekali ngebahas tentang Figma maksud gua. Nah, sekarang gue bakal ngulang dikit sih buat teman-teman mungkin udah ada yang pro, udah ada yang, udah mulai kenal juga. Nah, paling gue ulang ya, teman-teman. Jadi di sini Figma itu buat ngedesain, suatu prototype, hasil akhir itu sebuah prototype. Nah, gimana cara ngedesainnya, itu kita bisa klik aja di design file di mana sih? Bentar bentar. Ah, ya bener bener design file, eee, terus di sini ada tim project. Bentar deh, kok gue langsung bikin di sini? Oh, ini ada. Oh, ya ya ya. Eee, nah, di Drives, klik klik yang Drafts-nya. Terus abis itu iya nggak sih? Iya bener. Terus lu bikin aja yang baru. Nah, judulnya apa? Nah, gue bikin yang udah ada ya. Terus selain itu, eee, selain ada bikin buat ngedesainnya, di Figma ini ada yang namanya community. Community itu kayak semacam, eee, komunitas, soal desain-desain gitu. Jadi misalnya di sini juga ada yang namanya plugin gitu. Kalau misalnya gunanya apa, misalnya lu mau lihat, referensi soal desain atau lu mau lihat, icon-icon atau lu mau, pakai suatu plugin. Plugin kayak gimana, plugin tuh misalnya contohnya kayak gini nih, misalnya kan kalau misalnya lihat nih di sebuah website, misalnya ya, sebuah website, misalnya Binus deh, New Binus Maya. Aduh. Nah, di sini deh, ini dulu deh, belum kelihatan. Bentar ya, agak lemot. Nah, ini kan misalnya contoh, eee, ada icon-icon di sini kan. Nah, lu tuh bisa pakai bantuan plugin di Figma. Jadi agak udah sangat, gak mudah banget sih. Contoh misalnya icon-icon itu ada library-nya namanya hero icon. Nah, lu bisa klik aja hero icon, typo. Nah, ini hero icon. Nah, entar lu bisa pakai ini di Figma. Nah, nanti jadi pas, eee lu mau ngedesain gitu kan, ya misalnya kita ambil di frame-nya, terus, misalnya pakai desktop gitu kan, terus lu mau pakai plugin-nya. Nah, lu bisa ke sini, ke F ini, plugin, terus pakai hero icons-nya. Nah, di sini ada library-library nih buat icons-icons kayak tadi. Misalnya lu butuh, profile, lu bisa tinggal cari profile. Nggak ada ya? Misalnya mata deh, buat password biasanya gitu kan, input password. Nah, lu tinggal pakai, plugin-nya tadi, gitu. Jadi tadi tuh ya, ini kan buat bikin, tempat buat bikin desain prototipe-nya. Terus tadi ada yang namanya community, terus di sini paling gue mau kenalin, apa aja sih yang ada di dalam, kanvasnya ini, bilangnya kanvasnya. Di sini tuh ada yang namanya frame. Frame, ini biasanya tempat buat kita, desain komponen-komponen UI-nya. Terus di sini ada yang namanya, re bentuk, shape-shape gitu ya, ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, dan lain-lain. Terus ini ada buat, pen-nya, terus ada buat teks, terus ini juga bisa bikin, komponen plugin widget-nya buat di sini, disatuin di sini semuanya, gitu. Jadi kan ada plugins, nah ini plugins-plugins yang gue pernah pakai nih, Hero Icons, Zeppelin, Bootstrap Icons, HTML to Design. Nah, ini contoh plugins yang pernah gue pakai. Nih, paling gue, contohnya ya, misalnya kita mau, redesign sesuatu. Nah, kita bisa pakai namanya HTML to Design nih. Nah, jadi misalnya kita New Binus Maya nih, ada chat ya? Oh, kalau misalnya gue kecepatan, kabarin aja ya. Misalnya ini deh, google.com deh.
Nih HTML di sini gue cuman ngenalin contoh plugin ya, teman-teman. Jadi plugin itu bisa ambil di community di sebelah sini, terus lo tinggal download aja apa yang pengen lo pakai sesuai kebutuhan lo. Misalnya kayak tadi gue ada plugin icon, ada HTML to design. Nah, HTML to design tuh contohnya kayak gini nih. Misalnya lo mau redesign sesuatu atau lo mau lihat desain dari suatu website, lo tinggal copy aja tadi. Gue tadi copy link google.com. Di sini gue copy, terus gue masukin ke pluginnya. Nah, nanti dia langsung keluar kayak gini. Gitu. Nah, itu contoh kegunaan si plugin itu. Nah, kayak gini dia keluar semua yang bisa kita redesign. Gitu. Terus ada ini komen. Jadi misalnya lo lagi entrepreneurship terus lo disuruh bikin website bareng-bareng gitu kan. Nah, lo bisa komenin tuh punya orang. Misalnya add komen warnanya pakai apa gitu misalnya. Terus ada juga nah ini nih yang useful nanti buat ngoding. Jadi kita bisa bikin jadi dev mode. Jadi dev mode ini kita bisa lihat codingan HTML dan CSS-nya di sini. Gitu. Style sama layout ya, kayak gitu sih. Terus abis itu, nah ini language di dev mode itu ada CSS, terus unitnya bisa text atau biasanya ada rem juga. Nah ini bisa dimatiin juga buat jadi design mode. Gitu. Terus, nah ini present ini biasanya itu kita kalau bisa kita present itu yang jadi prototype kita gitu. Prototype itu apa sih? Prototype itu bentuk desain dari website yang akan di-develop gitu, yang akan di-codingin. Nah, itu namanya prototype, teman-teman. Jadi ini prototype-nya misalnya. Terus nah, di sini buat ngatur prototype kita. Misalnya contoh ini ketika diklik contoh ya, misalnya nih kan tadi gua default-nya ini ya, di desain. Terus gue pengen bikin prototype nih. Jadi pas klik ini dia muncul ke sign up. Nah, gue klik di prototype nih. Terus gue bikin ini, terus ke register. Kayak gitu. Nah, nanti pas ketika kita klik present, ini ketika kita klik bentar ya. Jelas gak sih gue? Jelas. Ya udah. Enggak terlalu. Oke. Ya, Lemot boy. lemot coy. Suaranya putus-putus gak sih? Ya udah. Nah, jadi intinya pas klik join now di sini, itu nanti bakal direct langsung ke page yang si register ini. Gitu. Itu contoh tadi prototype ya, prototype. Terus di sini ada page. Ini bisa lo bikin banyak page di sini. Misalnya lo mau contoh lo masih pengen ekspor nih homepage, jadi lo pengen bikin page khusus, nggak mau lo satuin sama si register page. Nah, lo bisa bikin page baru. Terus aset ini nanti bakal gue bahas pas kita bikin desain sistem. Gitu. Paling ini dulu sih buat perkenalan si Figma-nya. Jadi intinya Figma itu hasil akhirnya itu berupa prototype, di mana prototype itu sebuah desain sebelum website itu di-develop atau di-codingin gitulah, atau di-hosting. Ini masih loading ya. Ada yang bertanya nggak sampai sini? Buat Figma introduction sebelum gue lanjut ke tadi Figma udah, plugin udah, sebelum gue lanjut ke desain sistem. Gue. Ya, nanti kita buat ini. Nah, nih tadi ya, udah keluar nih. Pas kita klik join now, itu langsung ke page register. Kenapa? Karena tadi pas di prototype ini, gue sambungin si button join now ini ke page register. Gitu. Gitu sih. Itu contoh prototype tadi. Ada yang mau nanya? Atau lanjut? Boleh respon, guys. Atau malah kecepatan atau mau ulang dari awal? Ulang dari awal. Richie open mic ya? Kenapa Richie? Ada yang mau tanya nggak? Oh, itu nggak sengaja. Oh, oke. Aman nggak Richie? Aman. Aman, sip. Oke, lanjut ya berarti guys. Lanjut abis ini ke desain sistem. Jadi desain sistem itu apa? Jadi teman-teman kan bentar ya, gue mengurutkan kalimat dulu. Oh gini, jadi ini kan gue udah bikin contoh prototype ya, yang target yang bakal kita buat hari ini gitu. Sebelum kalau misalnya kita lihat di dalam suatu prototype ini ada yang namanya komponen. Komponen itu apa sih? Contoh, navbar, terus button, card,
ini. Nah, di dalam, soalnya dia tuh diminta bentar, kita baca dulu. Kan website prototype and create a company website ya. Jadi kita minta website prototype, terus diminta abis itu buat bikin website-nya. Nah, consider the color, layout, and consistency when designing the prototype. Jadi di sini ada yang mau kita lihat itu konsistensi. Nah, jadi selanjutnya gue bakal bahas yang namanya desain sistem. Kenapa perlu yang namanya desain sistem? Yang pertama itu supaya desain lo itu konsisten baik dalam color, warna dari komponen-komponen tadi udah gue mention, button, card, terus habis itu apa namanya, font-font yang digunain, terus juga input field. Nah, ini namanya input field nih, input field yang bakal lu buat kayak gitu. Nah, bentar. Di sini, gue sebenarnya kalau misalnya kita start dari nol gitu ya, bikin prototype dari nol, itu memang enakan kita mulai dari framing, kita start dari desain frame atau desain dari high fidelity, UI high fidelity-nya kayak gini, bukan dari desain sistem. Tapi untuk mempermudah nanti desain ke depannya, kita buat dulu nih yang namanya desain sistem atau kira-kira komponen apa yang bakal kita reusable atau bakal kita pakai ulang. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Contohnya ya guys. Oh ya, tadi gue balik lagi. Yang kedua, kenapa perlu namanya desain sistem? Misalnya nih, contoh lu kan kerja kelompok di entrepreneurship bikin website. Nah, misalnya gue dan Yahya itu satu kelompok. Nah, tapi kita punya tugasnya masing-masing. Supaya gue dan Yahya bisa ngedesain dengan komponen yang konsisten, itu butuh namanya desain sistem. Gitu. Contoh misal button yang ini. Bisa aja gue pakai button yang ukurannya itu 300 px kali 70. Nah, ya pakai 25 kali 66. Sebenarnya kalau dilihat secara desain itu nggak akan terlalu begitu terlihat kelihatan beda banget. Nah, tapi secara konsistensi itu berbeda gitu. Nah, gimana cara bikin desain sistem? Pertama, misalnya nih contoh ya, gue bikin si input field ini. Kita ini sebenarnya udah pernah dibahas di dalam lab HCI ya. Misalnya gue bikin input field ini di register page ya, teman-teman. Kita fokus ke register page. Di register page itu dia diminta register form for the player. The player needs to submit some personal information such as name, email, password, confirmation password, gender, and player must agree with term and condition. Diminta untuk 5 kinds of components and 5 kinds of validation. Nah, contohnya kita membuat suatu desain sistem dengan kinds of validation, dengan concern 5 kinds of validation ini. Misalnya contoh validation-nya itu ada, pertama dia ada unique username. Unique username itu maksudnya jadi username-nya tuh nggak bisa sama. Jadi contohnya misalnya gue pakai Angie, pas gue daftarin nama Angie tuh udah nggak bisa lagi karena udah harus unique. Terus misalnya format email tuh harus .com. Ya, validasi kayak gini nih. Terus abis itu password minimal 6 karakter. Nah, di prototype itu kita bisa pakai validasi 3 ini pakai desain sistem supaya mempermudah. Nah, maksudnya tuh kayak gimana? Contohnya kayak gini. Misalnya kan kita pakai di input field ya. Nah, oh ya, sorry, gue dari awal. Sorry. Jadi ini kita ambil teks nih. Kita pakai di frame dulu nih ya, yang namanya input field. Itu komponen namanya input field. Input field. Oh ya, tadi tuh namanya frame guys. Frame itu bisa jadi base buat kita ngedesain atau bikin desain sistem. Kita bisa ganti nama frame 4 ini jadi input field karena di sini kita mau bikin desain sistem buat input field. Nah, tadi kan di dalam register page itu ada form kan. Nah, di dalam form itu ada namanya input field atau yang tadi isinya itu kotak buat input teksnya. Terus kok nggak bisa? Bentar ya. Oh, udah ada.
Nah, ada teksnya nih. Misalnya teksnya itu kan tadi kan dia bentar. Ada namanya title, terus ada box buat input field-nya, terus ada placeholder-nya kan. Nah, kita buat nih title, terus box buat input field-nya, kita bisa pakai frame. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang pernah nyoba kan. Terus apa bedanya frame sama si rectangle. Nah, jadi ketika bikin desain sistem itu gue saranin banget buat pakai frame karena pertama nanti ketika dia pengen bikin beberapa kondisi, contoh kondisi validation kayak gini, itu akan sangat mempermudah kayak gitu. Itu sih alasannya. Jadi lebih mudah. Dan juga nanti kalau misalnya lo tambahin constraint ada di sebelah kanan sini. Ini kan ada left and right, center. Itu juga kan lebih gampang di frame. Sorry, itu cuma ada di frame constraint itu. Jadi nanti desainnya akan lebih mudah kalau lo pakai frame. Nah, terus di kanan ini ketika lo masukin frame, itu ada yang di kanan ini dia muncul nih fill, stroke, effects gitu. Nah, ini fill ini itu buat ngasih warna. Nah, kayak gitu. Gitu. Terus kalau stroke ini buat ngasih warna di outline-nya. Terus kalau efek ini buat ngasih efek kayak gini. Kelihatan kan ya bedanya? Ini. Gitu. Nah, jadi misalnya nih kan gue tadi kita copy dulu deh target kita seperti apa. Bentar. Oh ya, tadi validation-nya 5 ya. Gue buat 3 dulu deh buat contoh doang kok. Kekecilan. Bentar. Bentar, guys. Kenapa gue nggak pakai desktop aja ya template-nya? Ya udahlah ya. Apa sih? Nih, target kita kan kayak gini ya bentuknya ya. Gitu. Nah, misalnya di sini title-nya. Terus gue ulang ya, guys. Nah, di sini title-nya. Aduh. Terus habis itu di bawah dia buat input-nya, input text-nya pakai frame tadi. Terus gue mau ada luarnya ini, berarti pakai stroke. Nah, terus kalau misalnya lu lihat ini tuh ada round-nya gitu ya. Nah, ini lu bisa ubah di sebelah kanan sini. Nih, ada corner radius. Nah, lu bisa pakai kalau misalnya yang X kebanyakan di website itu biasanya kelipatan 4, guys. Baik itu ukurannya, width atau height-nya, atau corner radius-nya. Kelipatan 4 tuh biasanya berarti 4, 8, 16 kayak gitu. Nah, lu boleh pakai di 4 atau di 8. Menurut lo bagus aja. Nah, gue lebih nyaman pakai di 4. Gitu. Nah, terus di dalamnya ada namanya placeholder. Jadi namanya placeholder, guys. Jadi kalau misalnya lo perhatiin kan kalau lo ke register form itu ada misalnya nih masukin kita ke website apa deh, misalnya contoh website yang ada register formnya. Jangan. Ya, intinya ada placeholder deh buat memperjelas apa yang diarahkan ke user gitu. Nah, tuh kita masukin aja. Misalnya tadi ya, lorem ipsum misalnya. Lorem ipsum pasti lorem ipsum itu dummy text, teman-teman. Jadi misalnya lu belum kepikiran ini nanti isinya apa, lu bisa bikin lorem ipsum gitu. Nah, terus kan ini terlalu kecil ya. Lu bisa gedein di sebelah sini nih. Di dalam teks ini dia ada lu bisa ngatur itu jenisnya di sini, jenis teksnya. Misalnya lo paling biasanya kalau di website itu biasanya antara intern, Arial, Poppins, terus sans serif. Nah, itu bisa dipakai di dalam suatu website sih. Ini gue pakai intern. Terus gue pakai size-nya 16 karena kebanyakan tuh kalau di website tuh pakai di kelipatan 4 sih. Gitu. 12 boleh,
4 terkecilan. Minimal itu kalau di website teman-teman itu 10 piksel ke atas. Ini satuannya piksel ya, di dalam ini. Jadi kalau misalnya dia ukuran misalnya nih, width-nya 533 gitu kan, nah itu 533 piksel, kayak gitu. Terus, title, ini title-nya, ini placeholder-nya. Nah, kalau mau bikin desain sistem ada teknologi di Figma itu namanya auto layout. Jadi auto layout itu bakal mempermudah lo untuk membuat suatu kesatuan komponen gitu. Nah, gimana sih auto layout itu bekerja? Itu bisa lo drag ini semua jadiin satu ya. Terus lo klik kanan. Nah, ini namanya add auto layout. Gitu. Nah, terus habis itu udah add auto layout, baru nanti kita buat ini jadi sebuah komponen. Kenapa? Karena supaya nanti kita bisa pakai ketika kita ngedesain prototype-nya. Gitu. Ini udah sama ya, gua hapus yang atas. Oh ya, ini gua ubah dulu warnanya ya, bentar guys. Ya, abu-abu. Nih, kalau ubah warna tadi udah gua sempat sebutin ya. Di fill ini, terus lo tinggal masukin warnanya. Aman nggak? Oke. Lo lihat kan? Lo nggak lihat? Apa? Lo nggak di sini tulisan? Di sini. Oh. Nah, terus baru kita buat komponen. Kenapa kok kita harus buat jadi komponen? Biar nanti kita bisa pakai. Tadi gue udah sempet mention ya. Caranya gini, di atas nih ada add komponen. Gitu. Dah, gitu doang tadi buat komponen. Nah, kalau misalnya mau lihat hasil komponen itu di mana, kita bisa ke aset sini. Ini gue hapus dulu deh desain palette. Nggak usah deh. Ke aset. Terus tadi kan gue ada di page 1 ini kan. Kita buka di page 1, terus kita di frame input field. Nah, ini ntar muncul nih komponen yang kita buat. Terus misalnya nih contoh, oke, gue mau desain register page. Nah, lu bisa buat ini kita ulang dari awal. Nah, lu mau desain register page, ya udah lu mau ngambil input field-nya, lu tinggal drag aja input field-nya. Gitu. Jadi nanti desain lo itu bakal konsisten gitu. Nah, sampai sini dulu buat bikin komponen dan meletakkan komponen itu ketika kita mau mendesain. Ada yang mau nanyain nggak? Please kasih gue feedback kalau kecepatan. Ini udah buat. Buat apa? Belum lah. Hai. Ada yang mau nanya nggak guys? Atau lanjut? Ada yang mau nanya? Lanjut gak? Respon dong. Kalian udah respon ya? Responnya pakai apa? Open mic aja, Ricci. Yun. Aman. Aman. Aman nih. Nah, Lu dengar gak ada nih bootcamp? Bootcamp udah. ada yang chat cowok. Apaan? Hai. Udah aman ya, berarti gue lanjut nih. Nah, terus udah nih, kita misalnya mau bikin register page. Nah, terus balik lagi nih. Tadi kan gue pengen bikin validasi, harus ada unique username, form email, password minimal 6 karakter nih. Nah, kita bayangin deh, kalau misalnya kita ke dalam suatu form di mana kita register, terus ternyata username kita udah kepake orang lain. Nah, itu biasanya kan muncul suatu alert ya. Alert tuh apa sih bilangnya? Warning. Nah, warning di bawahnya nih. Di bawah sini nih. Di bawah sini. Gitu. Misalnya contoh. Muncul teks username sudah terpakai, bilang apa sih? Already taken. Username aja taken, boy. Oke. Username already taken gitu kan. Nah, itu kan biasanya muncul di bawahnya kan. Gitu. Nah, buat bikin another komponen Apa?
atau another kondisi gitu maksudnya, kita bisa bikin yang namanya varian, gitu. Nah, gimana cara bikin varian, lu klik tadi komponennya, terus di atas sini tuh ada kayak add varian nih di atas sini. Nah, lu klik aja add varian. Nah, muncul 2 nih, tapi kan masih sama. Sedangkan lu pengen, yang satunya itu suatu kondisi. Nah, lu bisa tambahin namanya status misalnya, di sini. Mau nggak? Gue pengen pakai warna abu tadi ya. Nah, oh ya, mengenai warna juga nih. Lu bingung nih, tadi gue pakai abu yang mana ya? Nah, itu lu bisa pakai nanti gue bikin yang namanya color system juga di Figma ini. Jadi color lu bisa konsisten juga. Nah, status terus misalnya gue pengen pakainya dia regular. Nah, ini regular buat ketebalan nih teman-teman. Tadi gue belum ya yang ini. Di bawah jenis font ada buat ketebalannya. Terus ini ukurannya. Gitu. Terus ini buat karena ini cuma satu kata, nanti ketika udah jadi banyak paragraf, ini buat spacing-nya, ini dua-dua. Terus ini antar huruf. Terus ini di frame-nya. Gitu, stretching kah? Ini biasa lah ya, kayak biasa. Tuh. Nah, terus kalau lo klik ini, di titik 3 ini, lihat chat. Max gak boleh. Apa? Gak ngerti bang. Di titik 3 ini, lu nanti banyak lagi yang bisa lo pakai gitu. Nah, satu sini lu bisa masukin di sini nih. Gitu. Tinggal lo masukin aja. Ubah-ubah, gedein aja nanti variannya. Kayak gitu. Nah, di sini kan ada 2 ya. Misalnya lu mau namain yang berbeda. Ini yang misalnya ada ini default-nya, ini yang ada validation-nya. Gitu. Nah, lu bisa ubah namanya tuh di sini. Lu ganti aja propertinya, misalnya input text. Terus state-nya apa? Misalnya yang pertama ini, state-nya default-nya kan. Default tuh bilangnya apa sih? Pertama kali lo buka, nah itu default. Nah, lo tinggal ganti aja di sini. Propertinya apa, terus state-nya apa, koma state. Yang kedua juga gitu. Propertinya apa? Misalnya ini kan validation. Sorry, ini propertinya masih input text ya. Input text. Terus state-nya harus gabung guys sama dengan ya, lupa gue. Validation. Nah, nih, udah beda kan? Ini frame 5, gue ganti dulu namanya ya. Jadi input text. Nah, kita balik lagi nih. Misalnya kita pengen buat register page yang ada validation-nya. Kan tadi udah bikin desain sistemnya kan, ya kan? Nah, terus lu tinggal ganti aja di kanan sini. Propertinya kita pakai input text, state-nya kita ganti ke validation. Nah, dia langsung muncul di sini. Keren banget. Gitu. Jadi desain sistem itu mempermudah lo untuk mendesain pertama, terus menjaga konsistensi, sama nanti ketika lo kolaborasi, misalnya contoh pas entre atau pas kerja lah nanti lo kan nggak mungkin sendiri gitu kan untuk ngedesain websitenya, pasti ada tim. Nah, itu bakal tetap konsisten di setiap page-nya gitu. Nah, nanti gue ada contoh satu yang dia itu ya kenapa? Who? Oh, Sajid gak sih? Salvan? Iya, Tahu. Bu. Iya kan? Nah, lu nanti ketika udah big di big system gitu, nanti lu bakal kayak gini guys, contoh desain sistemnya. Mana ya? Nah, ini. Nah, ini contohnya nih, input field-nya. Gitu, bakal kayak gini desain sistemnya. Dari color, brand identity, buttons, terus input field text, drop down aja dia ada beberapa jenis nih ketika ada dicek. Nih. Ketika default-nya seperti apa, ketika drop down-nya dari klik, terus pick kalender. Nah, ini contoh desain sistem. Jadi ketika ntar lo mau make, misalnya contoh nih, gue ke aset, gue butuh button nih, ya kan? Gue pakai button yang field.
Entar gue tinggal ganti nih type-nya. Gue mau pakai yang, secondary primary entar gue bakal bahas juga. Size-nya gue pengen pakai yang small. Gue pengen pakai yang fokus atau gue pengen pakai yang on click, kayak gitu. Ini contoh penggunaan desain sistem. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak guys buat desain sistem sebelum gue lanjut? Coba klik bang. Coba apa? Coba klik. Klik yang mana ini? Oh ini, default. Ini validation, gitu. Jadi tinggal narik-narik doang lu dari si aset. Oh ya ini gunanya aset itu ya guys. Jadi semua komponen-komponen yang lo udah buat, komponen dan varian yang udah lo buat ntar muncul di aset dan lo bisa gunain bersama tim lo, gitu. Kayak gitu sih. Ini tadi ya buat asetnya. Nah jadi nanti lu tinggal misalnya nih kan mau register page kayak tadi nih. Gue pengen masukin username, lu tinggal ganti aja di sini username. Input your username. Placeholder-nya itu. Terus statusnya misalnya contoh, tadi kan gue pengen register page-nya kondisinya username-nya dia masukin username nih. Berarti contoh misalnya gue udah masukin ng gitu kan. Misalnya contoh gue udah masukin ng. Ini masuk. Nah, terus ternyata kondisinya udah diambil username-nya. Berarti gue kasih di sini username udah di-taken. Kapan taken bang? Oh, kamu kapan taken ya? Nah, kayak gini guys nanti di prototype-nya misalnya. Di prototype yang di sininya misalnya yang udah jadinya kayak gitu. Ini gue masih default semua sih. Bahkan ini gue belum jadiin komponen semua. Tapi contohnya kayak gitu. Udah, nggak ada yang aman kah? Guys, Richie aman nggak Richie? Aman? Aman, oke. Nisra aman Aman. nggak Nisra? Aman. Oh, Abi aman. Nisra aman. Tidak. Oke. Sudah selesai. Oke. Oke guys. Terus abis itu, ini gue hapus dulu ya. Tadi kasih contoh doang. Ini juga gue hapus dulu. Terus, oke, desain sistem selanjutnya itu buat konsistensi warna, text, shading, effects. Nah jadi misalnya nih, lu udah punya color kayak gini ya. Lu udah punya color. Ini kan dia kan berarti udah gambaran website kan, makanya dia bisa buat. Nah misalnya udah punya color kayak gini. Nah lu tuh bisa bikin ke desain sistem yang udah disediain sama si Figma-nya. Misalnya contoh warna merah ini gue udah buat lagi. Gue hapus dulu. Gimana cara hapus? Nah, oh delete style. Nah contoh misalnya, nah, gue lihat dulu style. Nah, misalnya contoh warna merah ini mau gue jadiin warna primary color. Jadi color itu ada ada banyak guys. Gue pakai contoh yang di sini ya. Ada yang namanya primary, ada yang namanya secondary, terus ada neutral color. Neutral color itu biasanya percampuran hitam sama putih. Terus ya success lu tau ya, kalau misalnya kita ngelakuin transaction terus success itu hijau kan, terus warning or danger atau error message itu warna merah. Nah, warna itu ada macam-macam. Nah, biar warna-warna yang lo pakai itu bisa konsisten, lo bisa masukin ini ke style-nya yang ada di Figma. Contoh misalnya nih warna merah nih. Cepetan nggak? Ini primary color kan? Caranya itu di kanan sini ada tanda plus. Terus salah guys, bukan ini. Lu klik dulu ini. Nih, tanda bilang apa ya? Ya, pokoknya 4 titik ini. Terus ada tanda plus di sini. Nah, lu masuk ini. Misal tadi kan gue bilang ini sebagai primary color kan. Primary color itu adalah warna utama atau dia brand suatu warna yang nggambarin suatu brand gitu. Misalnya contoh kalau Tokopedia hijau, kalau Binus Maya biru gitu, kalau YouTube merah gitu kan. Itu primary color gitu. Habis lu tulis namanya, misalnya contoh lu pengen taruh description-nya brand identity, brand color misalnya gitu atau apapun itulah. Terus lu tinggal create style-nya. Nah, nanti itu lu muncul di dalam color styles ini. Jadi misalnya lu pengen bikin kayak gini nih, warna belakangnya merah. Lu tinggal ini, terus desktop, lu tentuin fill-nya, lu bisa dari si style yang ini. Nah, lu klik aja primary color, dia bakal merah.
gitu. Terus, teks juga sama kayak gitu. Misalnya nih, teks ini pengen gue bikin jadi header. Klik yang titik 4, teks, terus name-nya misalnya header 1. Kan kalau di HTML kalau inget H1 itu kan paling gede kan? Iya nggak sih? H1 paling gede kan? Nah, misalnya header 1 berarti atau H1 juga boleh, bebas deh, header 1 aja. Create styles. Nanti pas lo bikin, gua hapus lagi tadi. Desktop-nya ini pakai warnanya tadi dari sini, terus pakai teksnya itu, misalnya lorem, pakai teksnya dari si header, gitu. Nah, itu juga bisa di-unlink, guys. Jadi, nggak jadi deh gue nggak mau pakai header 1, lo bisa unlink. Atau kalau misalnya lo punya 2 pilihan, contoh misalnya ini, teksnya di mana ya? Di sini. Header 3, ini kan 3. Lu pengen pakai ini sebagai header 3. Nah, ntar dia muncul nih header 3. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih konsisten lagi buat penggunaan. Jadi nanti kan kalau misalnya contoh primary color itu kan gunanya untuk beberapa ditaruh di beberapa komponen. Nah, lu tinggal ambil aja pick color, terus teks juga kayak gitu. Udah sih, itu doang. Sampai sini buat styles, local styles yang ada di Figma, ada yang mau nanya nggak? Coba gua review ya guys, tadi kan kita udah introduction Figma, mulai dari perkenalan semua di sini, ada community yang bisa kita maksimalin, ada plugin, terus tadi kita udah belajar, udah kenalan juga sama dev mode. Abis itu developer mode maksudnya, terus tadi kita udah belajar prototype, terus tadi kita udah bikin yang namanya desain sistem. Nah, sampai desain sistem dan local styles tadi, ada yang mau nanya nggak atau aman? Kalau misalnya aman, gue next kita langsung ke designing website-nya. Udah berapa jam sih? Jam ya? Cukup. Gue sampai Yahin pulang. Yayun nggak pulang-pulang, cowok santai aja. Pulang lah. Makan malam dulu nggak sih, Jit? Tolol gue di rumah anjing. Elah deket. Nggak macet. Gue udah bikin aset apa aja ya? Bentar ya guys. Gue bikin aset dulu bentar ya. Oh ya, nih sekalian ya. Kenapa gue nggak sekalian tadi ya? Ya udah maaf ya guys. Gue bikin aset dulu. Ini juga bikin aset belum sih? Boleh cuti. Model tugasnya ini kan ya, website-nya bebas kan modelnya, nggak mesti sama kan? Kan dikasih tahu nggak sih? Iya tahu. Iya maksudnya desain modelnya kan ya. beda-beda. Apa Iya. kan? Apa? Sesuka hati aja. Oh gitu Yun. Iya, hati gue. Gue ikutin Yahin. Tergantung lu sih. Wes. Gue bikin desain sistem dulu ya guys. Sambil kalau lu lagi nyoba-nyoba, saran gue sih coba-coba ya pada. Nih gue coba-coba sambil gue bikin desain sistem, sambil lu pada coba-coba sampai jam 20.00 dah. Yes. Gue juga istirahat ngomong dulu guys. 20.29. Biar nanti kita gampang nggak desain. Bayar mulu. Apalagi bayar lagi? Kalau remet. Oh, macam bilus gitu. Murah tapi Oh, ada remetnya dia. Kalau remetnya kalau gimana? Ujian. Guys, cobain ya guys. Ntar kalau belum cobain ada yang mau tanya, biar bisa langsung kita solve bersama. Siap Bu. Emang ada ujian gitu? Ada. Ya Bu Enci. Dia aja mau pakai buat ini. Buat apa? Yun buat juga Yun, jangan ngobrol Yun. Dia nggak bawa laptop, Jit. Makanya gue nyamperin dia nih. Gara-gara nggak bawa laptop. Lu besok bawa laptop biar sebelah gue biar lihat anjir ini masih gampang lu nggak belajar muntah lu. Besok kelas apa? Entry doang ya? Button medium. Besok entry sama Emang lu apa? nggak ada cyber law? Cyber law gue gesel sih besok boy. Anjing gua nggak ada gesel-geselnya seumur hidup anjing. Kita gesel sih kenapa ya? Kayak kan emang gesel dia tuh KP gesel sih. Oh. Gua tau nggak gesel tau nggak apa?
Jadi kelas sambil GSLC. Jadi jam 9 sampai jam 11 tuh kelas. Tapi GSLC juga jam 9 sampai jam 11 kan bangsat ya. Biarin aja deh biar enak. Gabut banget dia anjing. Beda dosen, boy. Dosen gue santai anjing. Udah pegel. Udah kan lu kan? Belum gua. Tapi Jadi udah itu baru Cok. Baru mulai anjing. Nggak tahu peduli apa kagak ya. Parah sih kalau nggak peduli anjir lah sedih gue Cok. Gue sampai berbusa. Aku Kenapa sih emang lu gara-gara makin pusing pala gue anjir. Udah ada yang mau nanya? Ada yang nyobain nggak? Itu nggak frame sih anjir. Guys, ada yang mau ditanyain nggak? Cobain. Atau ada yang nyobain nggak? Neneng. Jangan kasar sih. Bisa nggak? Ria. Masih aja. Gue capek ya. Belum kelar, udah makan. Baru kayak gini doang. Keren. Nice, guys. di meter formnya. Kok nggak suara ya anjing? Itu paling atas. Oh, iya. Nice. Yang lain gimana, guys? Boleh dong dipamerin hasil ininya, guys. Gue pengen kasih reaction dulu bentar. Boleh emang. Boleh lah. Emang nggak boleh ya? Super boleh. Aduh Ji, gua kebagi dua ini otak gua. super reaction. Wow. Kalau misalnya ada yang mau nanya, gas guys. Soalnya biar sekalian lu bikin buat HCI kan daripada nanti. Nah, gue mau ini. Gile. Kok nggak bisa reaction sih? Udahlah, kecewa aku boy. 2 menit lagi nih. Ada yang mau nanya? Bisa nggak sih suaranya? Suara apa? Itu berarti suara. Suara. Suara itu wireless kan? Nah, gue bikin wireless sih. Beliin aku dong. Ngapain? Gue belum bikin desain sistem guys, karena gue bikin dari awal. Maaf ya. Nggak usah gue siram ya? Ini buat siram. Ya, nggak usah disiram dah. Oh iya, efeknya gue juga belum bikin desain sistem. Oke. Dari dulu lah. Sama nih, bagus banget. Ini mah Entrel ya. Entre semester 4 gak sih anjir? Semester 5. Oh, lo lanjutin. Ih, keren. Oke, kita buat ya guys. Masih 1 menit ya. Boleh ngerokok, bodoh. Nggak boleh. Dari 1.000 gua kalau ketahuan. Diem. Kalau ketahuan lu yang bayar ya. Fair. Nanti aku diem. Oke, nah pertama itu gue masih punya asetnya nggak ya? Anjir, gue delete semua lagi, bentar ya. Nah ini guys cara nge-export aset. Jadi misalnya nih lu sebagai UI UX, lu pengen share aset lu ke si developer. Nah, lu select aja dulu aset-asetnya. Terus di kanan ada namanya export. Nah, lu bisa pilih di sini jenisnya nih, mau PNG, JPG, dan lain-lainnya. Biasanya sih PNG ya. Terus export aja 7 layers. Ada yang inget gak icon-icon ada di mana? Di ini, bentar ya, gue export dulu.
Oh ya, bentuk bentuk website lu nggak harus kayak gini ya nanti pas lab HCI, bebas lu. Nih di sini, kalau lu mau downloadnya tuh di community, terus lu ketik aja hero icon. Gue bisa pakai hero icon kenapa? Karena di sini tuh dia namanya license kan. Nih, ada license under bla bla bla. Kalau lu klik license-nya, dia tuh bisa digunain buat trying kita belajar. Jadi aman lah intinya license-nya. Gitu. Mau lu hosting jadi website juga masih aman. Terus habis itu lu open in Figma. Nanti pas lu mau pakai, lu klik di sini plugin. Pakai yang namanya tadi hero icons tadi. Atau lu bisa klik di sini. Terus plugin ada hero icons. Gitu. Habis itu, aman nggak tadi nih yang bertanya? Di community plugin cari aja hero icon atau apapun icon-icon yang mau pakai boleh. Oke, sip. Nah, kita start dari awal ya guys. Udah 20:01 dan yang nanya baru 1. Nah, biasanya kalau karena kita bikinnya website desktop, maksudnya website untuk di desktop, suka ada pertanyaan. Biasanya ukurannya berapa sih? Jadi kalau misalnya di desktop itu lu 1280 sampai 1600 paling aman. Bentar, ya sampai 1600. Jadi misalnya lu mau pakai yang desktop ini, template dari Figma, lu boleh aman-aman aja. Gitu. Kecilin bang. Tolong bang. Nah, terus tadi kita samping-sampingin lah ya. Nah, ini gue tadi mau bikin, hari ini kan goals kita bikin dua page dulu ya, kan ada 5 nih. Kita bikin homepage dan register page. Oke, homepage ini kita ganti nama dulu guys. Jadi homepage. Di sini ada yang namanya navbar ya. Kita bikin pakai frame. Nah, buat navbar itu height-nya itu lu bisa pakai 50 sampai 80. Jadi kalau misalnya lu mau pakai di 60 itu masih aman-aman aja. Atau gue bisa pakai 70. Oh ya. Terus gue kasih efek biasanya di frame ini. Maaf ya kan, katanya itu bukan langsung berarti download gitu ya Pak. Ya, itu saja. Jangan ketawa. Bentar. Oh ya, ini belum muncul karena gue belum kasih fill warna ya di frame ya. Aduh. Nah guys, gue tadi terdistract. Nah, ini fill tadi buat ngasih warna ya. Gue kasih warna putih. Baru dia muncul tuh efeknya. Terus kalau efek itu, oh ya tadi yang gue sebutin misalnya ukuran dan lain-lain itu apa itu based on yang gue tahu ya teman-teman, kalau misalnya lo searching ketemunya, boleh kok navbar itu sampai 100 pixel menurut siapa yang menurut lo bisa di trust referensinya, ya udah gas aja gitu. Soalnya berdasarkan yang existing, website existing dan library yang ada itu bisa 60 sampai 80 buat height. Height itu apa? Tinggi. Jadi dari sini ke sini 60 apa pixel. Nah, untungnya Figma udah pakai satuan pixel, jadi aman-aman aja lo tulis 60 atau 70, gue bisa pakai 70. Terus kalau effects itu tadi ini munculin effects ya, yang udah gue infoin tadi. Itu 10 sampai 30% itu masih aman. Tapi gue lebih nyaman di 10%. Terus habis itu oke, kalau ada pertanyaan, biasanya navbar itu suka ada yang kayak bentuknya bayangan. Nah, itu lo bisa mainin di warna dan ininya apa sih bilangnya nih? Opacity. Misalnya bayangannya gambarnya agak dark gitu. Nah, lo bisa mainin nih, ntar di 10%. Nah, kayak gini. Bebas lo aja. Kayak gitu ya. Ini gue pakai 60 ya? 70 juga nih. 70. Terus habis itu kita mau biasanya di kiri itu ada logo. Nah, tapi sebelum lanjut ke dalam komponen isinya, gue itu biasanya ngedesain itu pakai namanya layout grid. Kenapa? Karena kalau nggak salah ya di CSS itu buat ngedesain komponen itu kan ada yang namanya grid gitu kan. Seingat gue. Nah, kita bisa implementasi itu juga pas lagi ngedesain. Ini lo tinggal klik di sini, gue ulang ya. Di layout grid, terus nanti di sini klik aja yang ada 9 kotak, terus kolom.
Nah, counter itu bebas, cuman default atau common yang biasa itu dia counter itu 4. Terus margin itu antara ini ke sini. Jarak dari pernah diajarin juga kan ya margin. Jarak dari ini ke isi komponennya. Jadi kalau misalnya kayak gini, dari sini ke komponennya itu namanya margin. Nah, itu gue biasa pakai di 70. Gini. Jadi nanti pas nge-design itu lebih konsisten lagi. Nah, terus biasanya paling kiri-kiri logo ya. Atas kiri itu logo. Kita bikin aja tadi Pokemon atau apapun lah namanya. Misalnya nama logo apapun lah ya. Terus gue mau pakai warna primary color. Nah, lu klik di style ini, terus klik aja yang primary color. Terus teksnya itu tadi gue baru dikit ya bikin stylesnya. Gue bikin yang misalnya contoh semi bold. Yun, tolong ini dong Yun. Pasan. Semi bold. Nah, tuh tinggal letakin nih. Letakinnya pasin sama si ini. Paling kirinya ini dah. Tapi paling kiri dari si frame-nya itu ya. Terus ini lu bisa manfaatin yang namanya ini guys, paling atas ini. Nih, ini kalau misalnya mau tengah lu nggak usah ngukur-ngukur gitu, lu tinggal klik aja ini. Nah, makanya gue base-nya itu pakai si frame. Kalau lu nggak pakai frame, ini nggak bakal di tengah. Kalau klik ini lu nggak bakal di tengah. Tuh, ini kanan. Terus ini buat di tengah horizontal kan. Kalau tengah vertikal lu klik yang ini. Gitu. Gitu sih. Apaan Terus gitu, Yun? Website forum SSI jadi. terus habis itu misalnya gue bikin deh biar Ini tadi. Yang frame 4 tadi gimana, Ji? yang mana? Frame 4 ini. Frame 4 nih ya, di layout grid. Terus ini ada titik 9 kotak 9. Terus gridnya diganti kolom, Oh. ganti 4. Nah, yang biasa gue pakai 4, marginnya 70. Oh. Oh, gue kira ini. Gue kira masih tetap gitu. Oke, lanjut. Oke. Terus menu-menunya itu kalau misalnya lihat di soal, dia tuh ada menu-menu ini. Kalau gue nggak salah ya. Home, News, Pokemon, Turnamen, kalau nggak salah. Nah, kita bisa bikin ini gimana nih biar presisi dan lain-lain. Biar gak ribet, kita bisa bikin yang namanya asal aja dulu. Home, apa? News, Pokemon Turnamen ya. Home, News, space lagi, Pokemon, asal aja dulu. Turnamen. Nah, ini kan masih berantakan ya. Lu bisa sangat cepat merapikannya itu dengan cara drag semua, terus lu bikin add auto layout tadi atau shortcut itu shift di Windows shift juga kan ya? Shift tetap shift kan? Shift A. Nah, dia otomatis langsung rapi. Gitu. Nah, terus buat jarak antar teksnya itu lu bisa atur di sebelah sini. Misalnya karena gue bisa pakai kecepatan 60, kecepatan 4, gue pakai sini. Terus tinggal lo masukin deh ke navbarnya. Terus biar tadi di tengah lo pakai yang ini. Capek, selesai. Biar di tengah banget, klik yang ini, dan klik yang ini. Nah, buat navbar gitu sih. Ada yang mau tanyain nggak? Navbar dan tadi ya frame grid, auto layout, frame tadi pakai style juga. Gitu. Aman ya? Kalau aman, gue lanjut. Terus tadi di homepage itu, oh ya, gue mau define dulu sih. Kenapa gue bikinnya kayak gini? Karena di dalam si ketentuan soalnya itu di homepage itu provide a slogan to encourage who open register for the game, also encourage the player to see the latest news, dan ada untuk watch the upcoming Pokemon Pro Circuit. Nah, jadi ada ketentuannya di homepage-nya. Kalau di lab yang Pokemon S atau Pokemon Go lah.
gitu. Makanya gue bikin di sini ada untuk join-nya atau register, yang mana tadi gue udah sempat mention ya, nanti dia bakal ke page register, terus ada latest news-nya, dan terus ada upcoming circuit-nya, informasinya. Tuh. Oke, nah terus di sini kan ada namanya aset kan. Aset itu tuh maksudnya image gitu. Nah, gimana tuh cara masukin image ke Figma? Itu udah di sini file terus place image. Terus tadi lu simpen di mana ya? Oh, saya simpan di sini ya. ACI Lab aset. Gua intinya itulah, gua masukin dulu ya semua. Namanya tuh berantakan banget jadi. Nah, lu bisa langsung place. Oh. Nah, tadi ini ya yang gua pakai. Nah, kalau paling atas kan tinggal lu taruh aja. Gitu. Terus gue bikin header buat nama websitenya. Gitu. Gue bikin aja, langsung ketik aja guys. Kalau itu gampang lah ya, lo bisa, lo semua pasti bisa. Tapi biar langsung text stylesnya lo pakai header 1 misalnya, langsung ke ubah. Bikin di tengah, terus agak ke atas. Terus tadi yang bawahnya juga, misalnya gue lorem ipsum dulu aja ya, biar cepet. Lorem ipsum dolor. Lo tinggal ganti text stylesnya, klik aja ini, terus header 3 bawahnya. Terus di bawahnya ada button. Nah, tadi gue udah bikin desain sistemnya, gue tinggal drag aja dari aset, terus ke sini, ya kan? Ada buttons. Nah, di sini ada namanya buttons medium gue bikin nih. Gue tinggal drag aja di sini. Cuman, di sini kan warnanya putih. Nah, gue ganti di sebelah kanan sini. State-nya ganti jangan yang red, tapi yang white. Nah, sama juga dengan buttons yang satu lagi. Kanan. Terus, tulisannya tinggal diganti. Ini learn more, nah kanan join now. Jadi gue ganti learn more. Satunya lagi join now. Nah, misalnya nih, oh ukurannya gue nggak mau kayak gini, gue mau yang presisi, gue mau yang misalnya 252. Nah, lu tinggal atur lagi aja. Gitu. Cuman biar konsisten, lo pakai namanya design system gitu sih. Karena dia tadi gue pakai yang namanya auto layout ya. Nih misalnya, oh ya itu tinggal atur jaraknya. Karena gue bisa pakai kelipatan 4, gue di 16. Terus tinggal atur-atur. Oke. Ada yang mau nanya atau mau apa? Sampai sini dulu. Jadi ya tadi ya, itu guna desain sistem biar lebih cepat. Dan style tadi, gue ketik aja tinggal ganti pakai yang mana yang udah gue buat. Ketik tinggal ganti. Karena kalau misalnya lo nggak pakai style ini, kayak tadi gue kan redundancy. Buatnya akan waktunya lebih lama. Gue tunggu lagi ya, ada yang mau nanya nggak nih? Platinum, bis Desember platinum dia. Soalnya batch. Ada batch. 252. Lu 15. Coba. Gold. Hmm. Ini gold. Bentar ya. Tanya aja. Terus abis itu next ke card yang bawah ya guys. Tadi kan balik lagi ke requirement dari labnya harus ada latest news. Nah, gue bikin di sini judulnya artikel terbaru. Gitu. Gue bikin aja di sini artikel terbaru. Nah, gue tadi tapi belum bikin desain sistem buat itu. Gue bikin rata kiri, terus gue samain ininya sama jarak di marginnya itu. Gitu. Nah, card ini lebih enak banget kalau lo punya desain sistem. Tapi gue gak buat. Gue pas bikin ini tadi biar cepet aja kenalan sama desain komponen.
gue bikin dari awal ya buat yang sekarang. Pakai namanya frame. Nah, kalau gue nyalain di sini gridnya, ukurannya itu sama 4 ini per gridnya gitu. Jadi gue rencananya akan melakukan hal yang sama juga. Frame, terus di sini gue bikin sampai segini. Terus gue kasih fill warna putih, gue kasih efek. Terus tadi fill efek aman ya, tadi nggak ada yang nanya. Terus round-nya. Nah, ini suka ada pertanyaan. Bisa nggak sih round-nya itu cuma yang bagian ini oh ya, buat grid ini lo bisa matiin nyalain ya, yang mata, tinggal klik gambar mata. Suka ada pertanyaan nih. Ini bisa nggak sih yang round ini cuma round di bawah doang, yang atas gue tetap 0, jadi nggak ada round-nya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih, setelah gue ganti red dulu ya. Jadi yang atas tetap lancip kayak gini. Terus yang bawah itu gue pengen ada round-nya kayak gini. Nah, itu bisa. Caranya gimana? Lo klik aja ini, bagian ini, independent corners, klik. Nah, terus ini lo klik mana yang mau lo bikin dia beda sendiri ukurannya. Jadi kalau misalnya lo klik ini berarti bagian sini nih. Kalau lo klik ini bagian sini. Terus kalau ini itu berarti bagian sini. Kalau ini itu berarti bagian sini gitu. Jadi ya tinggal ubah-ubah di sini aja. Oke. Tuh. Nah, habis itu ini gue bikinnya dulu ya, desain sekalian nanti biar desain sistem. Terus biasanya lo mau bikin image segini. Ini bebas lah ya, nggak ada aturan. Terus lo mau bikin misalnya title di sini. Dulu nih. Boleh teman-teman on-cam dulu dong. Jangan lupa yang belum mandi. Berapa tadi ya? Oke, bagus. Juga dipakai. Berapa? Sorry guys, sebentar. 20 volt. Oke, cool. Nggak mau dikenal. Percuma lu ikut. Jenggot on cam nggak? Percuma lu ikut nggak dikenal boy. 16. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, ini tinggal atur-atur aja sih. Nah, better lu pakai yang namanya auto layout. Ini gua select semua. Bentar ya. Sorry guys. Ini harus di grouping dulu nih. Ini sama ini. Bentar ya. Terus ini. Oh, udah. Oke. Aman. Nah, ini tinggal lu bikin komponen atau ya nanti tinggal tarik aja card-nya. Card-nya satu lagi. Gue nyalain grid-nya dulu deh. Nah. Oke, tinggal oke deh. Oke, layar ketiga. Oke. Kayak gitu sih. Nanti lo tinggal masukin si apa namanya? Aset-aset tadi. Nih, misalnya. Tadi ya, asetnya mana ya? Aduh. Bentar. Aset tadi. Oh ya, sorry guys, ini gue pakai jadi gini guys, kalau misalnya lo bikinnya, ini dia parentnya. Kalau lo ganti di parentnya, misalnya gini ya, nah di anaknya bakal ganti juga. Tapi kalau lo ganti ke anaknya, parentnya nggak bakal ganti. Nah, jadi ini gue ambil dulu dari sini. Gitu. Boleh saya tanya? Tinggal lo masukin aja. Darwin. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Biar nggak terlalu kelamaan nih. Ada yang mau nanya dulu? Aman nggak? Wah, jawab dong, aman nggak? Udah aman nggak? Yun, aman nggak?
Aman nggak? Lu nanya Yahyun, dia nggak ngerjain, Cok. Salah anjir. Salah lah. Dia tinggal Salah. Dia jangan ribut. Dia nggak megang laptop, Cok. Itu udah salah anjing. dia sama gua. Dia Dia apa lu? Kalau nggak megang laptop tetep aja nggak ngerti. Percaya sama gua. Besok juga ntar tiba-tiba ke gua nih. Kan nanti lu ajarin lagi. nih, ini 4. Terus apa gunanya gua? Nih, tadi nih guys kegunaan yang tadi round tadi itu. Lu ngajarin kecil. Huda aman nggak Huda? Huda FK cowok sedih gua. Halo Huda. Nih, gua tinggal. Kejar karir impian sambil dapetin. Nah. Coba lu scan itu barcode-nya. Dadah. Nah, terus gua ini lu udah pernah. suruh dia lihat binar gua enggak. Nah, terus kalau misalnya aman, lu pengen page lu scrolling, lu tinggal panjangin guys ke bawah. Jadi afiliatan. Nah, terus lu pengen pas scrolling itu navbar lo itu fix scrolling. Fix scrolling itu maksudnya gimana? Kayak gini nih. Jadi walaupun di scrolling dia kan tetap di atas. Lu mau liatin? Aku udah buka komik. Dia dari Discord HP lu. Nah, misalnya kayak gini nih ya. Ntar gua ngajar bareng dia. Nggak kelihatan lagi. Orang gua udah bisa. Ajarin aku. Gua kan kerja di online. Sip lu. Nih, misalnya pas di scrolling. Nah, dia pengen tetap di atas nih navbar. Nah, itu bisa guys. Lo tinggal klik aja navbarnya. Terus abis itu di prototype positionnya itu lo bikin fix. Salah, gue salah ngedit. Oh ini. Positionnya itu lo bikin fix. Ini akan muncul ketika lo bikin navbar pakai base-nya frame. Ya boleh lift, Cok, lift. Kalau misalnya rectangle lo nggak akan muncul nih prototype-nya, positionnya. Gitu. Terus Langsung aja. ya gitu. Nah, buat di section selanjutnya, kan kalau misalnya kita buka ya, apa ya, misalnya bintang lagi diikuti. Gila, Nih. kita akan nunggu. Scrolling itu kan ada banyak section, ini ada section lanjutnya gitu kan, dia bikin beda color. Nah, itu lu bikin frame baru lagi aja. Desktop. Nah, terus lu masukin ke sini guys. Misalnya di sini, gue pengen bikin jadi upcoming pro circuit. Nah, lu tinggal ganti warnanya jadi warna merah. Gitu. Ganti aja desktop 1 jadi upcoming event misalnya. Gitu. Terus sama. Ini tinggal masukin. Terus gue bikin lagi deh. Lorem aja isinya ya. Terus bikin yang pakai stylenya itu gue header 1. Terus yang bawah gue bikin lorem stylenya pakai yang header 3. Terus gue buttonnya gue pakai tadi yang white. Design palette, buttons, gue pakai yang white. Ini gue ganti state-nya ganti yang white. Nah, terus di dalam Figma ini lu nggak bisa masukin video guys. Kenapa gue bikin video di sini? Karena biar di HTML itu ada requirement untuk masukin video kan. Nah, gue masukinnya di sinilah intinya gitu. Nah, di Figma itu prototype gak bisa masukin video, bisa masukin video, tapi extension itu bukan MP4, bisanya GIF. Nah, gue masukin aja GIF-nya. Tadi ada asetnya, gue ada asetnya GIF. Lucu banget. Gitu. Ntar lo tinggal samain. Nah, ini kalau misalnya gue nyalain grid-nya, gue pakai grid-nya ini dia 2 sampai ujung, gue nggak pakai margin-nya. Sini setengah. Terus ini jadi 1,5. Di sini. Gitu. Ada yang mau nanya nggak? Gue lanjut bikin register page. Desktop, gue bikin register page. Terus di register page itu paling pertama tadi sign up ya. Sign up. Gue pakai stylenya itu yang header 1. Nah,
Nah, di sign up ini kan ada yang namanya form input field kan. Nah, gue tinggal ambil tadi dari si asetnya, terus text fields, gue tinggal masukin. Gitu. Misalnya di sini tadi username, gue tinggal ganti ini username. Username. Terus masukin lagi email misalnya. Terus masukin lagi password. Nah, password kan ada confirmation password kan. Jadi lu masukin lagi nih. Tadi berdasarkan requirements ada confirmation password. Confirmation password. Terus tadi di bawahnya ada buttons. Oh, sorry, di sini ada icon. Nah, lo bisa pakai nih icon. Dari sini terus ke hero icons tadi, gua tadi pakai mata di sini kan. Nah, lo tinggal masukin aja. Oh ya, pakai gini, tinggal lo drag aja atau enggak lo pencet aja sekali muncul di sini. Masukin dah. Gitu. Selalu mau bikin kondisi lagi. Gue pengen bikin kondisi yang udah masukin password. Nah, lo tinggal bikin variannya. Gitu. Terus tadi terakhir ada namanya button. Button. Ini gue geser ke atas dulu. Ini gue bisa pakai auto layout juga, guys. Nah, lebih rapi dia. Kalau auto layout itu nanti dia kalau lo ganti spacing-nya 40, semuanya ganti 40. Gitu. Nah, tadi button itu pakai yang long. Jadi gue pakai yang buttons medium. Misalnya di sini, oh ini ketinggalan ya. Oh, oke. Kalau misalnya ini lo harus grouping dulu nih tadi si I-nya itu ke dalam apa namanya si placeholder-nya. Gitu. Tinggal ganti deh register. Nah, karena dia itu nanti karena gue pakai auto layout, ini lu bisa fix in biar kayak tadi nggak jalan. Itu pakai constraint. Gitu. Nah, langsung dia auto constraint-nya. Kayak gini. Jadi dia nggak kalau lo ketik, nah itu nggak bakal jalan dia kayak tadi. Itu tinggal lo ganti di constraint-nya. Lo klik ada constraint pakai yang auto. Karena dia bisa ada yang 10 sama yang auto. Gitu. Terus masukin aja asetnya tadi terakhir. Gue tadi make 2 grid di sini. Oh, gue belum bikin grid, guys. Grid itu juga bisa pakai styles. Jadi tadi grid yang ini, bentar ya. Grid yang ini gue bisa masukin di sini. Bikin aja desktop. Gitu. Tinggal lu pakai desktop grid. Nah, gue pakai 2 di sini. Jadi deh sign up register page-nya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Tinggal konten-kontennya aja kan yang lo masukin. Tapi intinya itu. Oke, buat yang belum Gue stop share ya. Sampai jam berapanya belum gue screenshot. Gue skip absen dulu ya. Aku belum join, Bang. Join dah. Dah. Gila. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? kita akan pelajari proses regenerasi itu seperti apa, analisanya itu seperti apa gitu ya. Karena Sabar. Cabut. Sampai sini aja sih, guys. Basic dan perkenalan Figma. Nanti HTML-nya bakal besok. Jam berapa, Jo? Besok, Jo. HTML bakal diajarin sama Jonathan. Kurang lebih sama sih. Jam 7 malam, guys. Nanti kita besok bakal ngoding HTML dan sama Git ya, Jo? Boleh kalau pada mau. Oke. Mau. Gue lupa, cuy. Bentar. Gue live lagi, guys. Jadi tadi kan gue pengen join now-nya ini tuh nyambung. Masuk dulu dah. Join now-nya ini kan nyambung ke register page. Nah, lu tinggal klik desainnya, terus klik prototype, nanti dia bakal muncul nih tanda plus. Nah, lu directin ini ke register page. Gitu. Nanti pas diklik, dia bakal pas join now itu dia bakal ke register page-nya. Gitu.
Nah, ini bisa lu atur nih on-click-nya, lu mau bikin dia dissolve jadi perubahannya kayak gini, atau lu mau bikin yang, is out, ya gitu deh, entar perubahannya muncul di sini. Gitu. Bisa apa, di lab kan waktu itu kita pernah bikin juga kan pakai prototype yang ini. Sorry, iya pakai prototype yang, buat klik itu. Yang ini nih. Nih, kita bikin varian, terus prototype-nya jadi pas diklik dia ngarahin ke sini, pas diklik ini nanti dia ngarahin ke sini. Jadi kalau di-play dia bakal, on off gitu nih kalau misalnya diklik. Mana ya? Nih, on off. Nah, itu pakai prototype juga. Gitu, di variannya. Lu bisa terapin itu juga. Sip. Jonathan guys, jam 7 malam ya. Gue kalau misalnya, udah gak ada yang mau ditanyain, paling nanti habis ini absen sih, gue share link-nya. Thank you ya guys yang udah hadir, sorry kalau kecepatan, kalau misal lo masih ada yang mau ditanyain, lu bisa chat aja nih nanti di, HCI, server chat HCI. Thank you, gua leave ya guys. Thank you semuanya. Makasih. Yo, thank you. Makasih.